Jadi siapa yang Kolombia, Venezuela, sama Ekuador? Apa kau sangat ingin mengetahuinya? Ya, biasa aja sih. Yuk kita bahas. Woi, itu kalimat gua. Dih, si tanda tanya ngambek. Iya, emang susah ya kalau rada ngambekan. Iya bener, emang susah. Iya bener. Susah emang kalau rada susah. ngambekan. Emang susah ya. Iya. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Tentunya kalian sudah mengetahui satu fakta, bahwa ada beberapa negara yang memiliki bendera yang mirip. Entah suatu kebetulan, atau memang ada faktor sejarah yang melatar belakangi hal tersebut. Ada yang mirip secara pola, ada juga yang mirip secara warna, dan lain sebagainya. Coba kita lihat 3 negara di Amerika Selatan, yaitu Kolombia, Venezuela, dan Ekuador. Selain posisi ketiga negara ini yang berada di Amerika Selatan, ketiganya juga memiliki bendera yang mirip. 3 pola horizontal dengan urutan kuning, biru, dan merah. Kolombia memiliki bendera yang polos, Venezuela dengan 8 bintang di bagian horizontal biru, dan Ekuador dengan tambahan coat of arms atau lambang negara di tengah bendera. Posisi ketiga negara ini bersebelahan pula. Yap, bisa kalian tebak, ada alasan historis di baliknya. Semuanya bermula dari satu tokoh yang bernama Francisco de Miranda. Beliau adalah seorang pimpinan militer Venezuela. Miranda terlibat dalam pengepungan Pensacola, Revolusi Prancis, dan tentu saja Perang Kemerdekaan Venezuela. Francisco de Miranda memiliki cita-cita untuk membebaskan wilayah Venezuela dari kolonialisme Spanyol. Lalu apa hubungannya bendera triwarna dengan Francisco de Miranda? Kalau ngomongin bendera ini ya, bukan bendera cat sama Rumania, beda ya. Kalau ngomongin bendera triwarna horizontal ini, pasti erat kaitannya dengan Francisco de Miranda. Oke, kalau gitu, kenapa Francisco de Miranda memilih warna kuning, biru, dan merah? Miranda menceritakan alasannya dalam sebuah surat yang dikirim kepada Count Semyon Vorontsov pada tahun 1792. Miranda menceritakan bahwa 3 warna itu berdasarkan pada teori warna primer. Teori warna itu diberikan oleh seorang penulis asal Jerman yang bernama Johann Wolfgang von Goethe. Ketika sedang mengikuti sebuah pesta hingga larut malam, Miranda lagi ngobrol sama Goethe. Miranda nyeritain kisah dia pas Perang Revolusi Amerika Serikat sampai kisah perjalanannya ke seluruh Amerika dan Eropa. Goethe merasa terkesan sama kisah-kisahnya Miranda. Habis itu Goethe mengatakan kalau takdir Miranda adalah untuk menciptakan sebuah tempat di negaranya di mana warna-warna primer tidak terdistorsi. Habis itu Goethe menjelaskan apa maksudnya. Nah, dalam suratnya, Miranda nyeritain juga perkataan Goethe soal iris mata yang bisa mengubah cahaya menjadi 3 warna primer. Goethe membuktikan ke Miranda kenapa warna kuning itu adalah cahaya terhangat, paling mulia, dan menjadi warna yang paling dekat dengan cahaya, yang notabene warna putih. Kenapa warna biru itu merupakan perpaduan kegembiraan dan ketenangan, jarak yang membangkitkan bayangan, dan kenapa merah itu adalah peninggian kuning dan biru, sintesis, dan bagian saat cahaya menghilang menjadi bayangan. Bukanlah dunia yang terbuat dari warna kuning, biru, dan merah. Akan tetapi dengan cara inilah, seolah-olah dalam kombinasi tidak terbatas dari ketiga warna ini, sebuah negara yang berawal dari sebuah nama dan sebuah bendera, lalu menjadi keduanya, sebagaimana seorang manusia memenuhi takdirnya. Francisco de Miranda kemudian mendesain benderanya berdasarkan percakapannya bersama Goethe. Ia juga teringat lukisan dinding karya Lazzaro Tavarone yang ada di Palazzo Bellimbau di Genova. Lukisan itu sendiri menggambarkan Christopher Columbus dengan lambang dari Ducado de Veragua. Ternyata, ada sumber lain yang menginspirasi Francisco de Miranda
dalam mendesain bendera triwarna itu, yaitu bendera dari Burg Evache, atau para penjaga kota Hamburg, ketika Francisco de Miranda melakukan perjalanan ke Jerman. Waktu itu Miranda sedang melihat parade di kota Hamburg, di mana dia melihat para pasukan burger membawa lambang berwarna kuning, biru, dan merah. Ide soal bendera triwarna ini muncul pada tahun 1801 dalam rencana Francisco de Miranda soal pembebasan Spanyol Amerika. Francisco merencanakan sebuah ekspedisi untuk menginvasi Venezuela. Ia meminta bantuan kepada Britania berupa ribuan senapan, meriam, kereta meriam, amunisi, dan 10 bendera. Warnanya kuning, biru, dan merah, yang dibentuk dalam 3 garis. Bendera triwarna ini sendiri pertama kali dikibarkan oleh Francisco de Miranda pada tanggal 12 Maret 1806. Ia mengibarkan bendera tersebut pada tiang kapal Leander di lepas pantai Haiti. Tujuannya adalah untuk menginvasi wilayah Venezuela. Ia menembakkan tembakan meriam sebagai penghormatan kepada simbol tanah air yang berkibar itu. Miranda bersumpah kepada anak buahnya di depan bendera itu. Dia mau membebaskan Spanyol Amerika. Gubernur Trinidad yang bernama Thomas Hislop memfasilitasi Miranda dengan kapal-kapal dan perlengkapan. Miranda tiba di Venezuela pas tanggal 1 Agustus. Selain itu, ada juga pasukan sukarelawan dari Trinidad dan Amerika. Mereka semua tiba pas tanggal 3 Agustus. Lalu Miranda pertama kali mengibarkan benderanya di Venezuela pas tanggal 3 Agustus di tahun yang sama. Lebih tepatnya, di sebuah pelabuhan yang bernama La Vela de Coro. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Spanyol yang ada di pelabuhan itu. Keesokan harinya, Miranda tiba di kota Coro, dan bendera triwarna juga dikibarkan. Ia berupaya mendapatkan dukungan dari penduduk Coro, tapi tidak berhasil, karena ternyata kota itu kosong. Para penduduk kota sudah pergi setelah diperingatkan oleh kerajaan Spanyol tentang kedatangan Francisco de Miranda. Singkat cerita, jadi upaya awal untuk memerdekakan Spanyol Amerika gagal. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 April 1810, Venezuela memulai proses kemerdekaannya. Saat itu, Miranda sedang berada di Britania. Sebelum lanjut, apakah kalian tahu Simon Bolivar? Ya, Simon Bolivar terkenal sebagai orang yang memerdekakan wilayah-wilayah di Amerika dari kolonialisme Spanyol, terutama wilayah di Amerika Selatan. Jadi ada peran penting Bolivar di sini. Bolivar saat itu sedang menjadi diplomat, bersama dengan seorang pengacara yang bernama Luis Lopez Mendez dan Andres Bello. Nah, mereka bertiga ceritanya pergi ke Britania. Lalu mereka bertemu sama Miranda di kediamannya di London. Padahal mereka diminta buat menghindari Miranda kalau ketemu. Tapi mereka bertiga tetap bertemu sama Miranda, dan justru dapat banyak koneksi, bahkan bisa konsultasi juga. Habis itu, mereka bertemu Sekretaris Luar Negeri Britania, Richard Wellesley. Jadi tujuan mereka bertiga sebenarnya untuk meminta kemerdekaan Venezuela. Tapi Richard menyatakan kalau itu nggak bisa ditoleransi. Soalnya ada hubungan Anglo-Spanyol, atau UK sama Spanyol. Pada akhirnya ya, pertemuan itu nggak menghasilkan apa-apa. Kemerdekaan Venezuela nggak mendapat dukungan dari Britania pada saat itu. Nah, karena banyak kesamaan pikiran sama Miranda, Simon Bolivar mengajak Miranda buat balik ke Venezuela. Miranda setuju. Akhirnya Bolivar dan Miranda kembali ke Venezuela. Sedangkan Lopez dan Bello menetap di London sebagai diplomat. Miranda pun tiba di Venezuela pas bulan Desember 1810. Nah, ternyata sebelum itu, pada bulan April 1810, seorang pengacara yang bernama Juan Sherman Rossio mendirikan sebuah organisasi yang bernama Sociedad Patriotica, yang tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Venezuela.
dan dilakukan kampanye supaya Miranda dapat kursi di Kongres. Beberapa waktu kemudian, Francisco de Miranda terpilih menjadi anggota Kongres dan mulai memperjuangkan kemerdekaan. Ia pun mengumpulkan orang-orang yang memiliki visi serupa dan membentuk asosiasi untuk menekan Kongres. Awalnya Kongres menyatakan kesetiaannya kepada Ferdinand ke-7, Raja Spanyol. Tapi setelah diketahui bahwa salah satu pemimpin Kongres ternyata seorang agen Spanyol yang kemudian kabur membawa dokumen militer, akhirnya Kongres berubah secara pasti untuk mendukung kemerdekaan Venezuela. Dan akhirnya, tanggal 5 Juli 1811, Venezuela memproklamasikan kemerdekaannya dan menjadi konfederasi Amerika di Venezuela. Atau kalau sekarang, kita menyebutnya Republik Pertama Venezuela. Dan Kongres Republik Venezuela mengadopsi bendera triwarna buatan Francisco de Miranda. Hanya saja, masih ada pengaruh kuat dari kerajaan Spanyol, sehingga penduduk di Venezuela terbagi menjadi orang-orang yang mendukung kemerdekaan dengan orang-orang yang tetap setia dengan Spanyol. Masalahnya, Miranda menyerah dalam mempertahankan Venezuela dan memberikannya kepada Spanyol. Dan Republik Pertama bubar. Simon Bolivar menangkap Miranda, dan kemudian Miranda dipenjara sejak 1812. Lalu sejak tahun 1813, Simon Bolivar mendirikan ulang Republik Venezuela, atau yang kita kenal sebagai Republik Kedua Venezuela. Bendera Republik Kedua ada yang seperti ini, dan ada juga versi triwarna. Kemudian Simon Bolivar kembali mendirikan ulang Republik Venezuela sejak tahun 1817, atau yang kita kenal sebagai Republik Ketiga Venezuela. Desain bendera Miranda digunakan lagi oleh Simon Bolivar dengan beberapa modifikasi. Namun, Francisco de Miranda meninggal pada tahun 1816. Setelah itu, pada tahun 1819, wilayah Venezuela bersama dengan beberapa wilayah lain disatukan menjadi satu negara besar yang disebut Republik Kolombia, yang mana secara historis kita mengenalnya sebagai Grand Colombia. Simon Bolivar menjadi Presiden Grand Colombia sejak awal pendiriannya, sampai tahun 1830. Jadi Grand Colombia terdiri atas 3 kawasan: Departemen Venezuela, Departemen Cundinamarca, dan Departemen Ecuador atau Quito. Tapi setelah tahun 1824, bertambah menjadi 12 departemen. Kalau di masa sekarang ya, Grand Colombia itu terdiri dari negara Kolombia, daratan Ekuador, Venezuela, Panama, sebagian wilayah utara Peru, barat laut negara Brazil, dan wilayah Essequibo. Tebak apa? Yoi, bendera Grand Colombia didasarkan pada desain bendera Francisco de Miranda. Ini bendera yang digunakan pertama kali, periode tahun 1819 sampai 1820. Versi aslinya nggak menggunakan coat of arms. Pada tahun 1820, Francisco de Paula Santander, wakil presiden dari salah satu departemen Grand Colombia yang bernama Cundinamarca, mengadopsi sebuah lambang baru untuk Departemen Cundinamarca. Karena lambang-lambang nasional yang sekarang kurang dikenal di Cundinamarca, dan sepertinya hanya dikenal di wilayah Venezuela saja, alias kawasan Norte aja. Kemudian pas tanggal 6 Oktober 1821, Kongres Nasional akhirnya menetapkan lambang Departemen Cundinamarca untuk digunakan juga sebagai lambang nasional. Dan lambang Departemen Cundinamarca ditempatkan pada bendera Grand Colombia sampai pada tahun 1821. Bendera ketiga, yang merupakan bendera terakhir, menggunakan coat of arms atau lambang negara yang berbeda. Bendera ini digunakan sampai Grand Colombia dibubarkan pada tahun 1830. Setelah itu, wilayah Grand Colombia terpecah menjadi 4 negara: negara Venezuela, Republik Granada Baru, negara Ekuador, dan Guyana Britania. Nah, Mimin cuma bahas 3 negara yang ini ya.
karena benderanya hampir secara konsisten menggunakan triwarna Miranda, sedangkan Guyana Britania menggunakan Union Jack. Kita mulai dulu dari negara Venezuela. Periode negara Venezuela adalah tahun 1830 sampai 1864. Pertama kali masih menggunakan bendera sementara, dan sudah 4 kali berganti bendera. Lalu saat Venezuela menjadi Venezuela Serikat. Pada periode ini, Venezuela Serikat 2 kali mengganti bendera. Yang pertama, dengan 7 bintang di tengah. Bendera kedua, bintangnya lebih menyebar. Dan bendera ketiga, mulai membentuk pola bendera seperti yang kita kenal sekarang. Dan bendera ini tetap dipertahankan saat Venezuela menjadi Republik Venezuela. Dan kemudian dengan nama resmi Venezuela yang kita kenal sekarang, sejak 1959. Dan sejak tahun 2006, akhirnya ditambahkan 1 bintang, menjadi 8 bintang. Lalu Republik Granada baru untuk periode 1831 sampai 1858. Sekali mengganti bendera. Lanjut pada periode Konfederasi Granadin. Nah, benderanya masih sama dengan bendera kedua Granada baru. Tapi pas tahun 1861, negara ini berubah nama jadi Granada Baru Serikat, ketika Thomas Cipriano de Mosquera menjabat sebagai presiden. Waktu itu, benderanya juga sempat berubah sebentar. Lalu kembali menjadi Konfederasi Granadin, serta menggunakan bendera yang baru, bendera yang kita kenal sampai sekarang. Lalu, berubah nama menjadi Kolombia Serikat. Setelah itu, barulah menjadi nama negara yang kita kenal sekarang, yaitu Republik Kolombia. Terakhir, negara Ekuador, periode 1830 sampai 1835. Saat itu, belum ada bendera resmi. Adanya bendera sementara seperti ini, sampai tahun 1835. Nah, pas negara ini berubah menjadi Republik Ekuador, barulah menggunakan bendera resmi, sampai tahun 1845. Tapi setelah itu, benderanya berubah total, karena adanya Revolusi Maret. Benderanya menggunakan warna putih dan biru muda, dengan bintang yang berjumlah 3. Lalu bintang di bendera ini bertambah jadi 7. Bendera ini masih digunakan sampai tahun 1860. Setelah itu, bendera Ekuador kembali ke bentuk triwarna. Tepatnya, 2 hari setelah Gabriel Garcia Moreno memenangkan pertempuran di Guayaquil. Moreno yang saat itu merupakan kepala pemerintahan sementara yang berkedudukan di Quito. Kemudian menggunakan lagi bendera triwarna untuk Republik Ekuador, yang sekilas mirip dengan bendera Kolombia. Ya iyalah, dasar benderanya aja sama. Republik Ekuador sendiri dibangun ulang. Negara Ekuador kemudian dipimpin oleh Partai Liberal. Bendera Ekuador berganti pada tahun 1900. Dengan menambahkan coat of arms di tengah bendera. Republik Ekuador era liberal bertahan sampai tahun 1925. Seterusnya terjadi beberapa perubahan, namun bendera yang digunakan tetap bendera yang sama. Sampai pada tahun 2009, rasio bendera diubah dan menjadi bendera yang kita kenal sekarang. Oh iya, hampir lupa. Kalau dari segi makna, warna kuning melambangkan Spanyol Amerika, biru melambangkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Warna merah melambangkan pertumpahan darah. Nah, masing-masing bendera dari 3 negara modern ini sekiranya punya makna yang hampir-hampir mirip. Kalau warna kuning merepresentasikan kekayaan negara dan juga tanah negara. Warna biru merepresentasikan langit dan wilayah perairan. Sedangkan warna merah berhubungan dengan pertumpahan darah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi begitulah kenapa bendera negara Venezuela, Kolombia, dan Ekuador memiliki kesamaan 3 warna. Mulai dari siapa yang menciptakannya, dari mana inspirasinya, dan penggunaannya pada beberapa negara, di mana negara-negara itu sempat disatukan dan kemudian berpecah, dan mengalami berbagai perubahan, hingga menjadi 3 negara yang kita kenal sekarang.
Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.